Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan manajerial pemrograman linier menggunakan metode grafik dan simteks. Anggota kelompok kami terdiri dari Fikri Maria, Devri Salsabila Oktaviani, Syariwani Firdaus, dan Tegar Mertua. Persamaan linier adalah konsep matematika yang mendasar dan sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, ekonomi, teknik, dan manajemen. Dalam konteks pengambilan keputusan manajerial untuk mencapai tujuan perusahaan, pemahaman yang kuat tentang persamaan linier adalah kunci untuk mengatasi kendala, merencanakan strategi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Persamaan linier memiliki dua bentuk utama, yaitu yang pertama bentuk umum dan yang kedua yaitu bentuk slope-intercept. Bentuk umum. Persamaan linier dalam bentuk umum sebagai berikut, yaitu A1 kali 1 tambah A2 kali 2 dan seterusnya sama dengan B, yang dimana A1, A2, dan seterusnya adalah koefisien-koefisien dari variabel X1, X2, dan seterusnya, X1, X2, dan seterusnya sama dengan B. Adalah konstanta yang disebut juga sebagai konstanta persamaan. Dan bentuk yang kedua yaitu bentuk slope-intercept, yang dimana persamaan dalam bentuk slope-intercept adalah Y sama dengan MX plus C, yang dimana Y adalah variabel yang ingin diukur atau diestimasi, X adalah variabel independen atau prediktor, M adalah kemiringan slope dari garis linier, dan C adalah perpotongan sumbu Y. Sifat-sifat persamaan linier, yaitu ada 3. Yang pertama, keterukuran linier, yaitu adalah hubungan antara variabel dalam persamaan linier, dan yang kedua, sifat proporsionalitas, yaitu adalah persamaan linier mencerminkan hubungan proporsional antara variabel-variabelnya. Yang ketiga yaitu grafik garis lurus, yang mana grafik dari persamaan linier dalam bentuk slope-intercept adalah garis lurus pada bidang Cartesian. Jenis-jenis persamaan linier, yaitu yang pertama ada persamaan linier sederhana, yang kedua persamaan linier berganda, yang ketiga persamaan linier dalam program linier, dan yang terakhir yaitu persamaan linier diferensial. Nisa akan saya lanjutkan. Aplikasi persamaan linier dalam pengambilan keputusan manajerial. 1. Perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Manajer keuangan perlu memutuskan bagaimana mengalokasikan anggaran terbatas untuk berbagai keperluan perusahaan, seperti pemasaran, riset dan pengembangan produksi, dan lain-lain. 2. Manajemen rantai pasokan. Melibatkan pengelolaan aliran barang, informasi, dan layanan dari pemasok hingga konsumen akhir. 3. Penentuan harga produk adalah keputusan penting yang mempengaruhi pendapatan perusahaan. 4. Optimasi produksi adalah salah satu tujuan utama dalam manajemen operasional. Persamaan linier digunakan untuk mengatur produksi sehingga meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan output. 5. Analisis pembelian dan investasi. Manajer keuangan sering menghadapi keputusan tentang investasi dan kebijakan pembelian. Persamaan linier dapat digunakan untuk mengevaluasi investasi dan keputusan pembelian berdasarkan return on investment dan faktor-faktor lainnya. Next. Pendekatan persamaan linier dalam analisis kendala perusahaan. 1. Merumuskan kendala dalam bentuk persamaan linier. Ini melibatkan mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam kendala tersebut. Persamaan linier. 2. Menganalisis batasan-batasan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana batasan-batasan ini mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. 3. Mencari solusi optimal. Solusi optimal adalah kombinasi nilai variabel-variabel yang memenuhi semua kendala dan mengoptimalkan tujuan perusahaan. 4. Sensitivitas analisis. Sensitivitas analisis adalah proses memahami bagaimana perubahan dalam kendala-kendala, misalnya ketersediaan bahan baku atau biaya produksi, dapat mempengaruhi solusi optimal. 5. Implementasi solusi. Ini melibatkan
pengambilan tindakan berdasarkan hasil analisis persamaan linear untuk mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik. Next. 5 ciri khusus program linear. 1. Kepastian. Fungsi tujuan dan fungsi kendala sudah diketahui dengan pasti dan tidak berubah selama periode analisa. 2. Proporsionalitas dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. 3. Penambahan. Aktivitas total sama dengan penjumlahan aktivitas individu. 4. Divisibility. Solusi tidak harus merupakan bilangan integer, bilangan bulat, tetapi bisa juga berupa pecahan. 5. Non-negatif variabel. Artinya bahwa semua nilai jawaban atau variabel tidak negatif. Next akan dilanjutkan oleh Fikri Mardia. Baik. Untuk solusi kendala perusahaan dalam penggunaan linear, persamaan linear adalah alat yang kuat digunakan untuk mencari solusi yang optimal. Berbagai metode yang digunakan dalam penggunaan persamaan linear untuk mengatasi kendala perusahaan, ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama itu ada metode grafik dan metode simplex. Langkah-langkah dalam menggunakan metode grafik, yang pertama itu ada menentukan daerah dalam bidang koordinat yang memenuhi semua kendala. Yang kedua itu ada menggambarkan garis-garis kendala pada sumbu koordinat. Yang ketiga itu membuat grafik untuk kendala-kendala yang ada dalam suatu bagian. Yang keempat menentukan area kelayakan solusi pada grafik tersebut. Dan yang terakhir menghitung nilai fungsi tujuan untuk semua titik pada sudut daerah yang layak. Ini adalah salah satu contoh model dari matematik grafik. Ada fungsi tujuan dan batasan. Untuk fungsi tujuan, di mana memaksimumkan Z itu C1X1 dan seterusnya. Dan untuk batasan-batasan, yang pertama itu ada A11X11 ditambah A12X12, seterusnya itu kurang lebih dari B1. Yang kedua itu ada A21X11 ditambah A22X2 sampai seterusnya itu kurang lebih dari B1. Dan yang AM1X11 ditambah AM2X2 seterusnya itu kurang lebih dari BN. Dan untuk X1 itu lebih besar dari 0, X2 dan lebih besar dari 0, seterusnya sampai Xn, dan lebih besar dari 0. Untuk langkah-langkah metode simplex, yang pertama itu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan, yang kedua itu menyusun persamaan di dalam tabel, yang ketiga itu memilih kolom kunci, yang keempat memilih barisan kunci, yang kelima mengubah nilai-nilai barisan kunci, yang keenam mengubah nilai-nilai selain pada barisan kunci, yang terakhir itu melanjutkan perbaikan. Ini adalah salah satu bentuk standar metode simplex, di mana fungsi tujuan yang memaksimumkan itu ada Z dikurang C1X1 dikurang C2X2 dikurang CNXN dikurang 0S1 dikurang 0S2 dikurang 0SN itu sama dengan NK. Dan untuk fungsi pembatasan itu A11X11 X1 ditambah A12X2 ditambah A1N XN ditambah S1 ditambah 0S2 ditambah 0SN itu sama dengan B1. Dan sama untuk B2-nya itu sama seperti B2 itu sama dengan seperti B1. Dan untuk yang AM1, X1, AM2, X2 itu adalah variabel kegiatan, dan 0S1 ditambah 0S2 itu adalah variabel slack, dan ditambah SN itu sama dengan BN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Oke, studi kasus. PD Utama Jaya Plasindo merupakan salah satu perusahaan dagang yang bergerak dalam pengelolaan biji plastik. PD Utama Jaya Plasindo memiliki pabrik untuk kegiatan pengelolaan biji plastik dilakukan. Namun demikian, PD Utama Jaya Plasindo juga memiliki beberapa masalah dalam perencanaan produksi. Fluktuasi permintaan barang yang tidak menentu dari satu periode ke periode lain menyebabkan kekurangan atau kelebihan produksi. Next, dilanjutkan Fikri Madia.
Studi kasus ini mencerminkan situasi umum yang dihadapi oleh banyak perusahaan, dan salah satunya itu pada perusahaan utama Jaya Pelasindo, di mana perusahaan ini itu merumuskan kendala-kendala perusahaan dalam menggunakan metode simplex, di mana bertujuan untuk memaksimalkan laba yang berupa fungsi linear, yaitu laba sama dengan 37A ditambah 46B ditambah 38C ditambah 46B. Untuk persamaan linear ketujuh kendala yaitu bahan baku sama dengan 7A ditambah 5,8B ditambah 8,6C ditambah 7,6B, itu kurang lebih 180.000 gram. Untuk jam kerja mesin sama dengan 2,5A ditambah 3B ditambah 2C ditambah 2,5D, itu kurang lebih 86.400 detik. Untuk jam tenaga kerja itu sama dengan 5A ditambah 5B ditambah 5C ditambah 5D, itu kurang lebih dari 115.200 detik. Untuk permintaan GRX 25 itu sama dengan A kurang lebih dari 2.400 pieces. Untuk permintaan GTW 25B kurang lebih dari 7.200 pieces. Untuk permintaan GTX 25 yang C itu kurang lebih dari 300 pieces. Dan permintaan GTX 25M yang D itu kurang lebih dari 6.600 pieces. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Pada data PD utama Jaya Pelasindo diperoleh bahwa laba yang diperoleh atau margin keuntungan per unit barang yaitu 1. Total ongkos produksi sama dengan harga bahan baku per kilogram atau 1000 gram dikurang 100 gram atau gram barang plus ongkos. Dengan demikian, maka total ongkos produksi sama dengan 5000 atau 1000 gram dikurang 100 gram atau gram barang plus ongkos. Dan yang kedua, yaitu harga jual dikurang total ongkos produksi. Dengan demikian, maka profit sama dengan harga jual dikurang total ongkos produksi. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat suatu persamaan linear, yaitu laba sama dengan 37A plus 46B plus 38C dan plus 46D adalah fungsi tujuan yang dimana A, B, C, dan D mewakilkan variabel keputusan yang mungkin dalam konteks masalah yang sedang dihadapi. Yaitu yang pertama, jumlah produksi GRX 25, jumlah produksi GTW 25, jumlah produksi GTX 25, jumlah produksi GTX 25M. Maka, laba dari produk A 37 yang dimana angka 37 mencerminkan kontribusi laba per unit dari produk A, laba dari produk B 46 yang dimana angka 46 mencerminkan kontribusi laba per unit dari produk B, dan laba dari produk C 38 yaitu angka 38 mencerminkan kontribusi laba per unit dari produk C, dan yang terakhir yaitu laba dari produk D yaitu 46 yang dimana 46 mencerminkan kontribusi laba per unit dari produk D. Selanjutnya merumuskan ketujuh kendala, yaitu yang pertama, kendala keterbatasan bahan baku biji plastik, yang dimana dirumuskan sebagai berikut: bahan baku sama dengan 7A tambah 5,8B tambah 8,6C tambah 7,6D kurang lebih 180.000 gram, di mana angka ini mencerminkan berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk dari jenis gesper plastik GRX 25, GTW 25, GTX 25, dan GTX 25M, serta kapasitas maksimum bahan baku yang tersedia. Kedua, kendala penggunaan mesin dirumuskan sebagai berikut: jam kerja mesin sama dengan 2,5A tambah 3B tambah 2C tambah 2,5D kurang lebih 86.400 detik, di mana angka ini mencerminkan berapa banyak produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk dari jenis A, B, C, D, serta kapasitas maksimum untuk waktu kerja mesin yang tersedia. Selanjutnya, ketiga, kendala keterbatasan jam kerja tenaga kerja, yang dimana dirumuskan sebagai berikut: jam tenaga kerja sama dengan 5A plus 5B plus 5C plus 5D kurang lebih 115.200 detik,
Angka ini mencerminkan berapa banyak waktu tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk, serta kapasitas maksimum tenaga kerja yang tersedia. Keempat, kendala perkiraan permintaan GRX25, yang di mana rata-rata permintaan GRX25 ini dirumuskan total permintaan GRX25 selama 18 bulan dibagi 18 bulan. Dapat hasil 3.944 lusin. Kemudian dirumuskan ke dalam persamaan linear menjadi permintaan GRX25 sama dengan A kurang lebih 2.400 pieces. Selanjutnya, kelima, kendala perkiraan permintaan GTW25. Rata-rata permintaan GTW25 ini dirumuskan total permintaan GTW25 selama 18 bulan dibagi 18 bulan. Didapat hasil 11.815 lusin. Kemudian dirumuskan ke dalam persamaan linear, yaitu persamaan permintaan GTW25 sama dengan B kurang lebih 7.200 pieces. 6. Kendala perkiraan permintaan GTX25. Rata-rata permintaan GTX25 selama 18 bulan dibagi 18 bulan. Kemudian didapat hasil 4.872 lusin. Kemudian dirumuskan ke dalam persamaan linear, yaitu permintaan GTX 25 sama dengan C kurang lebih 3.000 pieces. Kemudian yang ketujuh, kendala perkiraan permintaan GTX 25M. Rata-rata permintaan GTX 25M sama dengan total permintaan GTX 25M selama 18 bulan dibagi 18 bulan. Didapat hasil 10.970 lusin. Kemudian dirumuskan ke dalam persamaan linear, yaitu permintaan GTX 25M sama dengan D kurang lebih 6.600 pieces. Selanjutnya, kemudian dilakukan formulasi fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk linear programming, kemudian dilakukan perhitungan kuantitatif manajemen untuk mendapatkan kombinasi produk gas per plastik yang optimal dalam memaksimalkan keuntungan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kombinasi produk optimal untuk memaksimalkan keuntungan PD utama Jaya Pasindo adalah satu, jumlah produksi GRX25 sama dengan 2.400 pieces, jumlah produksi GTW25 sama dengan 7.200 pieces. Ketiga, jumlah produksi GTX25 sama dengan 3.000 pieces. Empat, jumlah produksi GTX25M sama dengan 6.600 pieces. Yang kelima, Z untuk solusi untuk keuntungannya sebesar 837.600 dolar. Selanjutnya, berdasarkan fungsi tujuan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. Di mana fungsi tujuan laba sama dengan 37A tambah 46B tambah 38C tambah 46D, di mana laba yang diperoleh dari produk gesper plastik GRX25 itu A adalah Rp37 per pieces dengan memproduksi sebanyak 2.400 per hari untuk memaksimalkan laba. Hasil penerimaan dari produk GRX25 sebesar 88.000 per hari. Kemudian laba yang diperoleh dari produk gesper plastik GTW25B adalah Rp46 per pieces dengan memproduksi sebanyak 7.200 per hari untuk memaksimalkan laba. Kemudian hasil penerimaan dari produk GTW25B ini sebesar 331.200 per hari. Kemudian laba yang diperoleh dari produk gesper plastik GTX25C adalah 38 perak per pieces dengan memproduksi sebanyak 3.000 pieces per hari untuk memaksimalkan laba. Hasil penerimaan dari produk GTX25C ini sebesar Rp114.000 per hari. Selanjutnya, laba yang diperoleh dari produk gesper plastik GTX25M YD adalah Rp46 per pieces dengan memproduksi sebanyak 6.600 pieces per hari untuk memaksimalkan laba. Hasil penerimaan dari produk GTX25M ini sebesar 303.600 per hari. Total laba keseluruhan yang diperoleh PD Utama Jaya Prasindo untuk per harinya yaitu Rp837.600 untuk per bulannya dengan 20 hari masa aktif sebesar 16.752.000 dengan asumsi perolehan laba sesuai dengan fungsi tujuan dan fungsi kendala tetap. Dengan demikian, penerapan linear programming telah berhasil menentukan kombinasi produktif plastik yang optimal dengan memperhitungkan keterbatasan sumber daya perusahaan dan permintaan pasar agar keuntungan maksimal dapat tercapai sebesar 837.600 per hari.
Hal ini jauh lebih baik daripada menentukan target produksi berdasarkan perkiraan atau pengalaman semata yang rawan terhadap ketidakpastian permintaan pasar. Penerapan linear programming dan metode simplex sangat berguna dalam optimasi produk untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya dengan mempertimbangkan kendala sumber daya dan permintaan. Hasil optimasi produksi dengan teknik ini dapat menentukan kombinasi produk dan volume produksi yang paling efisien sesuai kendala yang ada untuk perencanaan dan pengendalian produksi yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam presentasi, sekiranya mohon dimaafkan karena tidak ada jaring yang tidak retak. Terima kasih.